Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Absari Wahyu Kuntarini. Pada mata kuliah Keterpaduan Iptek dalam Islam ini, saya akan mempresentasikan tentang perenungan alam semesta dan perintah melakukan penelitian pada surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Karena pembahasan kali ini berkaitan dengan alam semesta dan penelitian, maka tentu tidak jauh dengan yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu sendiri adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan, rekayasa, dan ide-ide. Adapun teknologi itu sendiri adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan terkait dengan teknologi di berbagai bidang. Lalu penyikapan iptek dalam kehidupan sehari-hari yang islami adalah dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu untuk meningkatkan martabat manusia dan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana dia ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Selanjutnya adalah penjelasan surat Al-Ghasyiyah ayat 17 dan 18. Seseorang yang hidup dalam abad ke-9 akan mengatakan bahwa kata-kata sama artinya langit dan pengertiannya ialah bahwa langit itu adalah bola super raksasa yang panjang radiusnya tertentu yang berputar mengelilingi sumbunya, dan pada dindingnya tampak menempel bintang-bintang yang gemerlapan di malam hari. Bola ini dikatakan mewadahi seluruh ruang alam. Sebuah langit yang berbentuk bola dengan jari-jari tertentu bukan langit yang bertambah luas, apalagi kalau ia melingkupi seluruh ruang kosmos beserta isinya. Tidak ada lagi sesuatu yang lebih besar daripadanya. Sesuatu konsepsi mengenai alam semesta yang benar harus dapat dipergunakan untuk menerangkan semua peristiwa yang dilukiskan dalam ayat-ayat dalam kitab suci. Ia harus sesuai dengan konsep-konsep kosmologis yang benar itu pada hakikatnya telah diberikan petunjuk oleh Sang Pencipta, misalnya di dalam ayat 17-18 pada surat Al-Ghasyiyah ini. Terkait unta, hewan ini telah sejak lama diakui sebagai peliharaan yang paling banyak memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari manusia, khususnya bagi bangsa Arab dahulu. Ia dapat digunakan sebagai tunggangan yang efektif untuk melintasi gurun Sahara yang luas lagi panas, sekaligus sebagai sumber makanan yang dagingnya halal dimakan, susunya dapat diminum, dan bulunya dapat dijadikan bahan pakaian. Selanjutnya penjelasan surah Al-Ghasyiyah ayat 19 dan 20. Allah mengajak manusia untuk memperhatikan bagaimana gunung itu ditegakkan. Peran gunung dalam menjaga keseimbangan permukaan bumi sangat jelas sekali, khususnya gunung yang disebut oleh ahli geologi dengan barisan pegunungan lipatan. Pegunungan ini tersebar di berbagai benua di dunia, dan di bawah kulit bumi telah ditemukan bahwa lapisan kulit bumi memiliki ketebalan antara 30-60 km.
Penemuan ini diperoleh melalui peralatan yang canggih seperti alat yang bernama seismograf yang mampu mengetahui bahwa semua gunung memiliki akar terhujam di lapisan yang liat untuk menguatkan lapisan kulit bumi yang paling tinggi dan keras seperti fungsi sebuah pasak. Gunung juga bekerja sebagai penahan benua-benua dari hantaman batu-batu karang yang mengalir di bawah kulit bumi yang keras ini. Bila akar gunung yang sangat kokoh tidak ada, maka lapisan kulit bumi akan menjadi sangat lunak sehingga tidak ada lagi keseimbangan dan kekokohannya. Pada ayat 20, Allah mengajak manusia untuk berpikir bagaimana bumi itu dihamparkan. Ayat ini mengisyaratkan bentuk bumi, sehingga pertanyaan yang muncul, apakah bumi bulat atau terhampar? Beberapa tahun belakangan, dunia sempat dihebohkan oleh kelompok yang mempropagandakan bahwa bumi itu berbentuk datar. Di antara argumentasi teologis mereka adalah ayat di atas. Ayat tersebut dan beberapa ayat lain ditarik paksa pemahamannya untuk melegitimasi temuan ilmiah mereka. Hal itu tentu tidak dapat dibenarkan, sebab ilmu pengetahuan bersifat relatif, sehingga bila terbukti salah atau tidak disepakati kebenarannya oleh mayoritas, maka ayat Al-Quran tersebut terancam untuk ikut disalahkan. Pendapat seperti itu mengutip Imam Ar-Razi, penulis tafsir Mafatihul Ghaib, juga menceritakan di zamannya ada yang meyakini itu. Mereka mau menjelaskan bahwa sesuatu yang bulat apabila volumenya sangat besar, maka akan terlihat seperti datar. Demikian pula dengan bumi yang begitu besar bagi ukuran manusia, terlihat rata dan datar dalam perspektif mereka. Dengan begitu, manusia dapat mudah berjalan di atasnya, bahkan sampai ke seluruh penjuru dunia. Justru inilah yang menjadi bukti kekuasaan Allah, sesuatu yang bulat terasa datar dan rata. Penjelasan secara umum pada ayat 17-20 di surah Al-Ghasyiyah ini diantaranya adalah perintah Allah kepada manusia untuk bertafakur tentang alam semesta, baik secara material maupun spiritual. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua kejadian itu tidak sia-sia, melainkan ada rahasia yang ada di baliknya. Adalah sebagai bukti atas kekuasaan Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sebagai dalil rububiyah dan ilahiyah Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Selanjutnya, kebangkitan kembali ilmu pengetahuan yang timbul di dunia barat adalah berkat pengamatan yang cermat serta eksperimen terhadap gejala-gejala yang terdapat pada alam materi. Dengan berlakunya masa dan meluasnya ilmu pengetahuan manusia, serta semakin berkembangnya kecermatan di bidang pengamatan atau observasi, maka para ilmuwan dari waktu ke waktu memperkenalkan perubahan dan modifikasi dalam berbagai hukum ilmiah. Ini berarti bahwa para ilmuwan terus-menerus melakukan pekerjaan riset tentang alam semesta. Mereka menggunakan berbagai jenis materi untuk riset, terutama sekali adalah yang berkaitan dengan teori. Kemudian muncul setelah itu eksperimen di laboratorium, lapangan pertanian atau peternakan, atau di alam secara keseluruhan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.